Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faya ayyuhal hadirun inni usikum wa nafsi bittaqullah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur marilah selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dicurahkan kepada kita. Nikmat keimanan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang menunaikan ibadah Jumat di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada suri teladan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah meninggalkan dua wasiat kepada kita, dua warisan, yang mana apabila kita berpegang teguh kepada keduanya, kita tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam setiap Jumat khatib mengingatkan kepada jamaah agar selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada setiap Jumat itu nasihat takwa disampaikan. Betapa pentingnya ketakwaan itu, sehingga terus diulang-ulang kepada kaum muslimin sejak dari zaman Rasulullah, para sahabat, dari generasi ke generasi, selalu diulang setiap pekan untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah derajat tertinggi seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa di antara kamu di sisi Allah adalah, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah, apa sesungguhnya takwa itu? Definisi takwa yang umum kita ketahui adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Begitu singkat, begitu simpel definisi takwa, tapi untuk mengamalkannya tidak sesimpel bagaimana kita mengucapkannya. Apa ciri orang yang bertakwa itu? Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi ciri pertama orang yang bertakwa itu adalah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupannya. Karena sesuai dengan definisi takwa tadi, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dari mana kita tahu perintah Allah dan larangannya? Tentu dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dengan kata lain, orang yang bertakwa dia selalu menambah ilmunya, ilmu agamanya sepanjang hidupnya. Karena dengan menambah ilmu itulah dia menjadi tahu mana yang Allah larang dan mana yang Allah perintahkan. Karena orang yang bertakwa di dalam kehidupannya ibarat berjalan di semak belukar. Dia berjalan sangat hati-hati, takut terinjak sesuatu yang bisa melukai kakinya. Jadi orang yang bertakwa berjalan dalam hidupnya sangat hati-hati, takut
terlanggar larangan Allah atau dia takut tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa faedah yang didapatkan oleh orang yang bertakwa? Di dalam Al-Quran banyak sekali Allah menyampaikan keutamaan atau keistimewaan atau faedah yang akan didapatkan oleh orang yang bertakwa. Yang pertama, di dalam surat At-Tolak ayat 2, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa orang yang bertakwa akan diberikan solusi dari permasalahan hidupnya. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam hidup yang namanya hidup tentu kita menghadapi permasalahan. Jangan dikira kalau kita mati maka persoalan akan selesai. Jadi menghadapi persoalan dalam hidup adalah sebuah kemestian. Kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, berputus asa dari pertolongan Allah terhadap permasalahan yang sedang kita hadapi. Apapun kita, siapapun kita, sebagai seorang pegawai, sebagai seorang guru, atau sebagai seorang apapun, bagian dari masyarakat, hidup dalam keluarga, semuanya pasti menghadapi masalah. Maka sebelum kita mengerahkan semua potensi kita, pemikiran kita untuk menyelesaikan masalah itu, maka langkah pertama adalah kita harus introspeksi dulu. Sudahkah kita menjadi orang yang bertakwa? Sudahkah kita menjalankan perintah-perintah Allah? Sudahkah kita menjauhi larangan-larangan Allah? Maka langkah pertama dari setiap masalah yang kita hadapi, kita harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang Maha pemberi solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi. Sesuai dengan janji Allah di dalam surat At-Tolak tadi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang kedua, keistimewaan orang yang bertakwa itu adalah Allah akan memberikan dia rezeki yang tidak disangka-sangka. Lanjutan dari ayat tadi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi kaum muslimin, sesuai dengan tujuan hidup kita, yaitu beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka itulah seharusnya yang kita dahulukan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai karena alasan mencari rezeki lalu kita meninggalkan tujuan utama penciptaan kita atau tugas utama penciptaan kita, yaitu beribadah kepada Allah. Padahal yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Jadi dalam mencari rezeki ini kita harus mengawalinya dengan keyakinan. Keyakinan apa? Bahwa Allah lah yang memberikan rezeki itu. Yang kedua, rezeki itu sudah Allah tentukan untuk setiap kita. Tidak akan mati seorang hamba kecuali sudah dicukupkan bagian untuk dia di dunia ini, tidak lebih dan tidak kurang. Tapi prinsip kedua adalah rezeki itu juga harus dicari. Maka bagi orang yang bertakwa, seringkali apa yang dia cari dengan apa yang dia dapatkan justru berbeda. Itulah yang dimaksud tidak disangka-sangka. Mungkin yang dia cari sekian, ternyata yang dia dapat lebih dari itu. Inilah karunia Allah kepada orang yang bertakwa. Maka kaum muslimin,
Sebelum kita mengerahkan semua kemampuan kita dalam mencari rezeki, yang pertama kita lakukan adalah perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang memberikan rezeki. Allah Maha Kuasa memberikan rezeki kepada hambanya. Dan sesuai dengan janji Allah tadi, Allah akan memberikan kepada orang yang bertakwa rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Kemudian dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa'aqadnahum bima kanu yaksibun. Surat Al-A'raf ayat 96. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan, ini pasti kata Allah ya, akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Jadi syaratnya adalah bukan satu orang, bukan satu keluarga, tapi penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Suatu negeri bisa jadi satu kota, satu provinsi, atau satu negara. Jika kita beriman dan bertakwa kepada Allah, menjadi warga negara yang bertakwa, walaupun tidak semuanya, tapi setidaknya sudah lebih dari separuhnya menjadi hamba yang bertakwa, maka Allah akan melimpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Jadi kaum muslimin, jika kita menghadapi kesulitan, jika keluarga kita menghadapi kesulitan, jika masyarakat kita menghadapi kesulitan, dan jika bangsa kita sekarang ini sedang menghadapi kesulitan, maka solusinya adalah jadilah kita bangsa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, selanjutnya bagi orang yang bertakwa itu Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan ilmu kepadanya. Jadi bagi seorang yang sedang menuntut ilmu, ketakwaan, mendekatkan diri kepada Allah adalah satu awal yang mesti dilakukan. Karena Allah lah pemilik ilmu, dan Allah memudahkan bagi setiap orang yang dikehendakinya untuk menguasai ilmu itu. Dalam surat Al-Baqarah 282 Allah berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian di dalam surat Al-Anfal ayat 29 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah. Coba perhatikan, Allah memanggil orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah. Artinya syarat untuk menjadi takwa itu awalnya adalah iman. Kalau belum beriman, berarti belum bisa jadi orang yang bertakwa. Dan tidak semua orang yang beriman itu adalah orang yang bertakwa. Makanya selalu dipanggil kita dan selalu digembleng dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan puasa Ramadan, yang tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, yaitu kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.
Jadi di dalam surat Al-Anfal ayat 29 ini Allah memberikan kemampuan bagi orang-orang yang bertakwa itu, kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan kemampuan inilah yang dimiliki oleh para ulama. Karena para ulama itu di samping ilmu yang dimilikinya dan amal yang dia lakukan sehingga dia menjadi orang yang dekat dengan Allah, maka Allah berikan kemampuan dalam menjawab persoalan-persoalan umat, membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, selanjutnya bagi orang yang bertakwa itu Allah akan memberikan ampunan dan surga. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surat Ali Imran ayat 103. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kaum muslimin, puncak pencapaian bagi seorang yang bertakwa itu adalah ketika nanti di akhirat dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya yang sangat luas. Seluas langit dan bumi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jika kita perhatikan ayat-ayat tadi, maka ada satu kata yang sering digandengkan dengan ketakwaan, yaitu apa? Ampunan Allah. Ampunan Allah. Oleh karena itu, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kebiasaan dari orang yang bertakwa. Dalam artian beristighfar adalah suatu zikir, suatu amalan yang menjadi kebiasaan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka mari kita membiasakan kebiasaan istighfar ini, karena karena manusia adalah tempatnya salah. Orang yang bertakwa itu bukan berarti orang yang tidak pernah salah, tapi dia takut melanggar perintah Allah, maka dia cepat beristighfar. Dan istighfar harian ini tidak ada batas jumlahnya. Mau 100, mau 1000, silakan. Mudah-mudahan dapat kita ambil manfaatnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Fa ya ayyuhal hadirun inni usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan bekal apa yang sudah dia siapkan untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimissalam. Allah